itu gini, lubang yang sengaja dibuat ya, itu namanya stoma. Kalau kolostomi itu proses operasinya. Kadang kalian suka terbalik. Kolostomi itu terambil dari kolon itu usus besar, tomi itu pemotongan ya. Jadi proses operasinya namanya kolostomi. Untuk lubang ini yang sengaja dibuat namanya stoma. Dan sekarang kita mau melakukan perawatan stoma atau namanya stomach care ya. Waalaikumsalam. Ayah, alhamdulillah. Lanjut. Ibu mau tanya dulu, udah belajar belum sih apa itu kolostomi? Stomach care itu apa? Pasien yang kayak gimana sih yang dibuat stoma dan lain-lain, udah belum? Di kelas, coba ingat-ingat. Tapi semester ini kan pencernaan? Iya. Ingat. Boro-boro ingat ya. Lagi juga. Yang tadi pagi keluar sini juga udah lupa lagi kayaknya ya. Ya, jadi bolehlah diingat-ingat lagi ya. Jadi stomach care itu atau sengaja dibuat lubang itu untuk beberapa indikasi. Yang pertama, pernah dengar atresia ani? Iya. Atresia ani itu apa? Tidak punya lubang anus. Sekarang kalau terlahir tidak punya lubang anus, bisa nggak ngeluarin feses? Enggak. Maka dari itu dibuat dulu lubang sementara sambil berproses membuat lubang yang sebenarnya. Dan itu melalui proses operasi yang panjang ya. Biasanya dari anak umur berapa sampai berapa tahun gitu. Jadi cukup lama. Artinya pembuatan lubang stoma ini ada yang seumur hidup, ada yang sementara. Nah, biasanya yang atresia ani itu sementara. Kalau lubangnya udah dibuat, kemudian nanti diuji coba bener nggak bisa keluar fesesnya lewat situ gitu ya, baru ditutup kembali. Tapi dalam waktu yang cukup lama. Jadi nggak mungkin cuma 6 bulan, pasti bertahun-tahun. Artinya keluarga harus disiapkan bagaimana caranya mengganti si kolostomi bag namanya ya. Jadi ini namanya kolostomi bag atau kantung kolostomi. Oke, itu ya yang pertama. Jadi indikasinya adalah atresia ani. Kemudian yang kedua, udah belajar belum ya di keperawatan anak namanya Hirschsprung disease? Belum ya. Jadi Hirschsprung disease itu sama kelainan kongenital, usus besarnya nggak punya sel ganglion. Sel ganglion itu sel saraf. Feses kita bisa bergerak sampai ke rektum ya, itu kan karena ada syaraf membantu menggerakkan. Karena kalau berbicara usus besar kan banyak ya, ascendent, transversum, descendent, sigmoid, banyak ya. Jadi kita nggak tahu nih Hirschsprung itu dia nggak ada sel sarafnya di bagian usus besar yang mana. Nah itu kalau nggak ada sel saraf tadi, fesesnya nggak bisa ditransfer sampai ke rektum ya. Sementara kita mempersepsikan mules kalau rektumnya udah penuh, menekan sphincter ani tadi. Di sphincter ani banyak persyarafan, dikirim pesan ke otak bahwa ini udah penuh nih, mules harus dikeluarkan ya. Jadi dua kondisi itu yang paling sering dibuat stoma. Kemudian satu lagi pasien dengan cancer, tentunya kanker usus atau kolon gitu ya, yang mana ya tadi sudah tidak memungkinkan proses pembuangan. Atau mungkin kankernya di anus ya, bisa kebayang di anus, maksudnya melalui mengeluarkan feses melalui anus kan pasti nyeri banget kalau pada kondisi cancer gitu ya. Nah itu tadi 3 kondisi atau indikasi kenapa akhirnya dibuat stoma. Tapi tadi bersifat ada yang parsial sementara gitu ya, ada yang longitudinal seumur hidup harus pakai. Mungkin untuk pasien cancer kali ya, apalagi kalau cancernya udah yang level lanjut gitu ya. Kalau level 1 mah operasi selesai gitu ya. Tapi kalau udah level lanjut, udah kerusakannya segala macam, apalagi metastase, rasanya nggak mungkin dikeluarkan melalui anus. Paham ya? Oke, kemudian Bu, kenapa stoma itu ada di kanan di kiri tadi? Tergantung sel ganglionnya yang nggak ada di bagian usus yang mana, jadi penyesuaian aja. Paham ya? Tuh, kemudian kalian tahu kan produk hasil dari stoma itu apa? Feses ya. Nah, gimana tuh kalau misalkan ternyata pasiennya mau sholat? Nah itu juga kadang-kadang kita perlu edukasi. Ada pasien yang merasa punten ya, dirinya kurang bersih gitu ya, jadi gimana sholatnya gitu ya, diterima atau tidak, itu mah nggak masalah. Jadi sampaikan aja kalau ya sebelum sholat baiknya dibersihkan. Nah, nanti masalah sholat keluar rembes ya nggak masalah gitu.
kita aja yang nggak pakai kolostomi emang sholatnya diterima? Allahu alam kan ya, gitu. Maksudnya itu kan hubungannya dengan Allah kita nggak tahu gitu. Jadi jangan judgement juga bahwa ya kotor nggak bisa gitu ya. Itu biasanya pasien tuh seringnya nanyanya itu. Kemudian yang paling penting lainnya, ini sengaja ibu sampaikan di awal ya supaya nanti nggak mengganggu proses selanjutnya. Pemasangan kolostomi bag itu juga ada tekniknya. Ada yang menyamping dipasangnya kayak gini nih. Nah, ada yang ke bawah. Nah, itu tergantung dari tingkat aktivitas pasien. Kalau pasiennya sudah mobilitas tinggi kayak kita nih, udah aman, biasanya ke bawah. Tapi kalau pasiennya baru dipasang stoma, dia kan masih post op, pasti aktivitasnya terbatas tuh. Nah, itu lebih memudahkan ke samping. Kenapa? Ya kita nanti dalam membersihkannya kan pasti kita yang lakuin, dia kan masih post op tuh. Ini memudahkan kita dalam membersihkan dibanding ke bawah. Nah, kalau ke bawah kenapa? Karena dia udah mandiri, dia tinggal bersihkan sendiri. Ya, oke. Jadi ada teknik kapan dia begini, kapan gini. Nanti ujian yang mana Bu? Tergantung, kita nggak tahu. Nanti ujian mungkin sama ibu lagi gitu ya. Nanti lihat aja kasusnya, ibu juga masih bingung ini mau pakai kasus atau enggak. Atau ibu biasanya sih tergantung koordinator kok ibu. Koordinatornya Pak Alvin atau Pak Angga ya? Keperawatan Alvin. Nah, biasanya ibu sesuai order koordinator aja. Kalau koordinator bilang pakai, tapi semoga enggak sih. Amin. Nah, cuma kalian yang puyeng, ibu juga puyeng, harus mikirin segala macam gitu ya. Oke, itu ya. Jadi nanti intinya kalaupun tidak pakai kasus, ketika di dokumentasi dituliskan tadi arah pemasangan kolostomi bag, kalian harus tahu rasionalnya gitu loh. Kenapa tadi harus dinding gitu ya, atau apa ini? Portrait atau landscape ini teh? Landscape. Nah, kemudian ini baru ke bawah gitu ya. Itu yang paling penting lainnya. Kemudian selain itu yang paling penting lagi, perasaan penting semua ya, adalah diameter dari kolostomi bag. Dia harus percis sama, nggak boleh kayak gini ya. Kalau kekecilan kira-kira gimana? Yang fesisnya lembas ya, fesisnya juga kemana-mana tuh keluar, itu satu. Kemudian kalau kebesaran, ini kondisi yang peristoma, ini namanya peristoma. Peristoma itu area sekitar stoma. Ini namanya stoma, ini peristoma ya. Kalau peristoma lembab ya, itu beresiko untuk infeksi. Udah gitu punten, itu isinya feses gitu ya. Jadi jangan membuat lubang kolostomi bag terlalu kecil atau terlalu besar. Itu juga menjadi poin penilaian untuk ujian. Artinya kamu benar ngelakuinnya tapi kebesaran, ibu nggak mungkin kasih 100 gitu. Walaupun semua step dilakukan dengan benar. Itu paham ya? Balikannya terlalu kecil enggak juga. Oke? Itu ya. Itu kemudian itu tadi potongnya manual pakai gunting. Jadi ini kolostomi bag yang disposable, hanya 1 kali pakai. Tapi ada kantung kolostomi yang kita bisa gunakannya reusable beberapa kali. Contohnya kayak gini. Kasih dulu fotonya biar baru. Kita akan mulai praktikumnya. Nah ini ceritanya pasiennya sudah terpasang ya. Ceritanya udah kepasang nih. Terus tadi perlaknya mana ya? Bawa nggak? Merah juga deh. Ini ya. besar. Harusnya perlu kecil Bu. Kenapa? Perlak kecil aja. Perlak terus ada alasnya nih biasa kayak buat menyuntik kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu besar ya. Oke. Kemudian untuk alatnya dulu mungkin ibu kenalkan dulu ya alatnya ya. Kayak ini ya. Ibu maaf mau dibawa dulu perlaknya. Gak apa-apa sih, ini aja dulu sementara mah. Gak apa-apa ya. Nah, ini alat untuk mengukur diameter si stomanya supaya memudahkan kita gitu ya. Kalau tahun lalu ini nggak ada. Jadi tahun lalu tuh nanti ibu share ya. Maksudnya kalian harus bisa 2 cara. Kalau nggak punya ini, ya kalian harus pikir kan gimana caranya tetap gitu. Tapi nggak akan ibu contohkan, mungkin nanti di share aja videonya. Nah, nanti kita sesuaikan dengan diameter ini nih, kayak ini kebesaran berarti ya. Kita cari sebelah sini. Oh, ini pas. Nah, berarti ini ukurannya. Ya. Ini ibu lupa namanya apa ya, pokoknya mah alat ukur untuk mengukur diameter stoma ya. Kalau nggak ada ini gimana Bu? Kalau nggak ada ini kan manual pakai penggaris. Ini berapa
senti ke sini, ini berapa senti. Kita ukur sendiri di kertas ini. Cara guntingnya, cara segala macamnya juga ada tekniknya. Karena kalau kita salah, bisa jadi nggak sesuai. Tuh, misalkan kalian melipatnya salah nih ya, pas menggambar yang ini diameter lebih besar, ini lebih kecil, nanti kan jadinya bengkok. Jadi intinya mah semua ada tekniknya. Nanti akan ibu kirimkan videonya ya. Nah, karena tahun lalu nggak ada, akhirnya ibu minta tahun ini ada. Alhamdulillah ada. Kan ini memudahkan banget. Manual gitu lama loh, dan justru pas ujian ibu evaluasi lebih lama ngegambar dibanding bersihan iya gitu. Jadi lebih baik ada ini sebenarnya, karena ibu selalu bilang gitu kan, kayak kalau kebesaran kekecilan itu udah stres duluan ya, stresornya ada ya. Kemudian ini pinsetnya yang disiapkan 3 ya. Anatomi silogis tahu kan bedanya. Nah, kemudian gunting ini digunakan untuk menggunting dari kolostomi bag. Kemudian sarung tangannya cukup bersih karena sebenarnya kolostomi itu tindakannya itu bersih gitu ya. Kemudian di sini ada kasanya yang steril ya. Kemudian di sini ada waslar ya, sabun, oke. Kemudian ini NaCl-nya, ini hand rub buat cuci tangan, ini kasa yang sudah kapas yang sudah dibasahi untuk nanti membuka ini. Yang rapatnya biar tidak nyeri, betul. Kemudian ini kita siapkan kami steril untuk menyimpan NaCl nanti yang udah kita basahi gitu ya. Kemudian pulpen siapin aja kalau nggak ada ini, kecuali ada nggak apa-apa, nggak usah. Kemudian ini apa namanya, bengkok yang sudah dipastiin. Kemudian ini paskot dan perlak ya. Jadi nanti perlaknya tidak perlu terlalu besar ya. Terus ada alasnya gini, tahu kan ada alasnya. Nah, kan biasanya ukurannya segini ya. Nah, segini ya. Ini ceritanya ada alas. Sip, itu alat-alatnya ya. Sudah paham kan alat-alatnya? Sudah. Oke, sekarang kita masuk ke apa namanya, tindakannya ya. Ada berapa fase? 3. Fase apa aja? Orientasi, prainteraksi. prainteraksi, Prainteraksi apa yang disiapkan? alat, Dokumen. Kita untuk double check ya pasiennya, namanya siapa, tanggal lahir, kemudian perawatnya, ini perawatnya. siapkan perawat. Oke, terus tadi apa bener nih? Dia mau ngecek itu mau perawatan apa? Itu mah masuknya fase orientasi ya. Ingat kan cuci tangan yang 5 moment Iya. kapan aja? Sebelum masuk ke lingkungan pasien. Jadi Interaksi. sebelum kontak dengan pasien, tindakan, sebelum penanganan, setelah penilaian pasien, dan setelah keluar keluar dari lingkungan pasien. Kayaknya cerewet banget cuci tangan dari dulu ya. Karena itu efektif menurunkan ini infeksi, jadi memang betul harus dilakukan ya. Jadi ini kita masuk ke fase prainteraksi. Kita udah cek nih, oh pasiennya atas nama nyonya ini, tanggal lahirnya sekian, kemudian post op kolostominya baru POD 0 ya. Jadi baru hari itu baru keluar dari OK misalkan ya, atau POD 1 lah kebesokannya, artinya nanti pemasangan kolostomi bagnya ke arah menyamping. Nah, itu tuh udah disiapkan di awal gitu ya. Dan setelah itu baru kita cek alatnya udah siap ya, udah lengkap, baru kita melakukan cuci tangan. Berapa langkah? Pinterlah tadi. Banyak lagi yang nggak Ikhlas dan Lutfi. Yang 2 ini Lutfi mah itu ya, Ikhlas, Lutfi. Yang 2 ini Syahril sama Fadil. Boy band pokoknya mah ini mah ya. Oke, setelah itu kita masuk fase kedua, yaitu orientasi. Jangan lupa kita kampus Islami itu assalamualaikum basmalah masuk poin penilaian. Jadi lakukan itu ya. Assalamualaikum ibu,
Oke, Ibu boleh disebutkan namanya, ingat ya, harus menggunakan kalimat terbuka ya. Jadi jangan pakai kalimat tertutup. Ibu dengan Bu Anissa ya, jangan. Karena kalau udah turunan kesadaran somnolen ya, dia pasti udahlah asal cepet aja ngambil gitu ya. Jadi harus pakai kalimat terbuka. Ibu bisa disebutkan namanya Bu? Azahra. Ibu Azahra. Oke, Ibu boleh disebutkan tanggal lahirnya sambil saya cek gelang identitasnya, Bu? 19 Oktober 2005. Oke, baik. Ibu, perkenalkan saya Perawat Endah. Hari ini saya datang untuk melakukan perawatan stoma, Ibu, ya, atau usus yang dikeluarkan untuk membantu proses Ibu BAB, ya. Tujuan dari perawatan stoma ini untuk menghindari infeksi, ya. Kurang lebih waktunya 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Bu? Oke, kalau bersedia saya ambil alatnya dulu ya, Bu. Kemudian kita kembali ke nurse station, bawa semua alatnya ya. Kemudian ini sudah mau masuk fase kerja, tutup pencahayaan pastikan biasa ya. Kemudian baru kita memakai APD ya yang diperlukan. Pertama, karena kita memulai fase kerja berarti lakukan cuci tangan. Tapi sebelum cuci tangan kayaknya pakai barak skot aja dulu ya. Nah, pakai barak skot dan masker. Ada masker. Nanti menyesuaikan ya. Tapi untuk perawatan stoma tentu harus pakai masker ya. Kemudian kita pakai barak skotnya. Oke, setelah itu baru kita cuci tangan ya. Ini sudah mau masuk fase kerja. Kemudian gunakan handscoon ya. Nah, sebelum kita memasang perlak dan lain sebagainya, yang paling penting lainnya kita harus lihat ya si fesesnya. Jadi yang pertama kita harus lihat berapa kira-kira volume feses yang ada di kolostomi bag, yang pertama. Kemudian warnanya apa, kemudian konsistensinya apa. Jadi ada 3 yang harus kamu nanti dokumentasikan di akhir setelah tindakan. Oke? Paham ya? Nah, kemudian kadang-kadang mahasiswa tuh sering tanya, Bu, kalau lagi ujian gitu ya, lagi ujian perlu disebutkan nggak? Karena gitu ya. Jadi untuk nanti ujian mah nggak perlu disebutin. Intinya kamu dengan sekian detik kamu diam gini, Ibu tahu kamu lagi ngelakuin itu. Dan nanti Ibu akan cek di dokumentasi di akhir, bener nggak 3 itu ditulis. Ya, oke. Tapi kalau kenyataannya ada di pasien, ada pasien beneran gitu ya, nanti saat PBL profesinya itu sampaikan aja. Ibu contohkan ya, misalkan ya, kolostomi bag terisi 1/4 feses, artinya kalau satu kolostomi ini kita bagi 4 gitu ya, dia terisinya hanya 1/4. Kemudian warnanya kuning kecoklatan, misalkan ya, konsistensinya cair. Ya, jadi kita mengidentifikasi dulu produk stomanya atau si feses itu. Dah ya. Kemudian setelah sudah melakukan itu, baru kita mau menyiapkan yang lain. Nah, kalau Ibu lebih senangnya ini semua disiapkan di awal, karena fesesnya itu kan rembes ya, bisa keluar kapan aja. Kalau kita udah buka dari sekarang gitu ya, kemudian kita nyiapin segala macam, 1, feses bisa keluar kemana aja. 2, stomanya terbuka lama, khawatir infeksi dan lain sebagainya gitu. Jadi sebelum dibuka lebih baik kita siapkan dulu alat-alatnya ya. Kita siapkan yang basah ya. Yang basah itu ada 4 kasa ya. 1 untuk stoma ya. Yang kedua untuk membasahi peristoma. Yang ketiga untuk sabun peristoma. Yang keempat untuk bilas sabun peristoma. Paham ya? Jadi ada 4. Kita hitung dulu. Ini benernya ada 4 ya. Satu gini ada berapa ya?
Jadi siapkan 4 itu untuk yang Basah. ya. Kemudian seperti biasa kita basahi ya. Selanjutnya gunting di luar aja deh. Gunting mah di luar aja ya. Walaupun ini bersih kan tetap kita harus jaga juga ya. Kemudian kita ambil ini kurang ya. Ini ya biasa ya. Sudah siapkan 4. Kemudian ini juga sudah kita basahi tadi di awal ya. Apa namanya? Kapasnya. Nah, ini sudah disiapkan semua, baru kita akan memulai ya. Ibu boleh Ibu miring ke kanan. Nah, Ibunya miring ke kanan sedikit ya. Kemudian kita buka ini apa namanya? Alatnya seperti ini ya. Oke, setelah itu kita akan memulai ya. Bengkoknya. Baik Ibu, sekarang kita akan memulai perawatan stomanya. Sebelum dimulai kita ucapkan basmalah bersama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil ya. Kemudian kita buka ceritanya ya. Ini kita buka, ini mah aspek kenyamanan aja. Oke, setelah itu ini jangan langsung ini keluar ya. Jadi kita tutup dulu. Kalian harus detail kan? Iya. Ini menghalunya perlu detail kalian ya. Nah, kita tutup gini ya. Masuk sini. Nah, ini sudah penyesuaian di sini. Gitu ya? Ya. Oke. Ini kan mau kita pakai lagi setelahnya. Nah, itu buat kalian nyoba kan habis ini nyoba semua ya. Nah, oke, setelah itu baru kita akan mulai membersihkan. Ambil yang pinset anatomis aja ya untuk meminimalkan barangkali ini kegeser apa namanya kena chirurgis terus luka dan lain-lain gitu ya. Kita ambil, kita bersihkan ya stomanya dulu sirkuler dari dalam keluar. Itu kali usapan. Dah? Dah. Buang. Ini ngambilnya jangan pakai yang ini ya. Transfer ke sini. Sekarang apa? Peristoma. Nah, peristoma itu sekitarnya ya. Sama sirkuler. Ini. Oke. Ya. Kemudian ambil lagi yang setelahnya sabun Peristoma. ya. Ini jangan simpen di dalam, tadi udah kontrol. Ambil sabun, pura-pura aja ya. Terus karena kita masih punya stok pinset, ini nggak apa-apa kita ratakan. Terus detail kan? Iya. Contohkan menghalu beda ya. Kemudian baru kita sabun, tapi yang disabunin hanya Peristoma aja. Ya, ceritanya itu ada sabun. Kemudian baru kita ambil untuk membilasnya atau membersihkannya ya. Sama di peristoma saja. Udah. Oke. Kemudian ya setelah itu kita lakukan keringkan area peristoma saja. Keringkan ya. Sudah dikeringkan
baru kita pakai Vaselin. hanya di Garis garis toma. toma aja ya, untuk menjaga kelembabannya. Oke, nah ini sambil nunggu vaselin kering supaya nempelnya bagus, kita lakukan pengukuran tadi. Pakailah ini si alat ini, kemudian kita sesuaikan kira-kira yang mana, oh terlalu besar gitu ya. Oke, ini pas nih ya. Jadi yang 35 mm. Ini kan pas kan tuh. Ya, Ibu tapi gak apa-apa udah dibersihin. Kenapa? Diukur. nggak apa-apa, tapi ya kenyataannya emang nggak sampai nempel begini, tapi kan bisa kita kira-kira gini nih. Nah ini kurang lebih yang ini, karena nggak mungkin yang ini apalagi ya, atau yang ini mungkin ya 38. Oh iya, oke, ini lebih cocok nih ya 38. Kalau ini apa namanya terlalu kecil, berarti kita pakai yang 38. Artinya kalau lingkaran ini masuk tidak mengenai si stomanya, berarti yang 38. Nah ini jangan fokus menggambar dulu ya, kita fokus dulu. Ini kan tadi kata ibu takut rembes segala macem ya, ini boleh ditutup dulu supaya nggak rembes. Jadi rembesnya tuh ke kasa, nggak akan ke yang lain-lain ya. Kemudian baru kita lakukan Pengukuran. pengukuran ya. Pengukurannya nanti menyesuaikan kenyataannya, kan ini pasien ya, nggak mungkin kamu ngelakuin di sini ya. Ini nanti ini dibuat rapi aja gitu ya, ada bagian samping untuk kalian mengerjakan ini ya. Kemudian tadi yang 38 ya, 38 kemana? Terlalu ini ya. Yang harusnya tuh dia di angka 4, sementara ini kita udah ke potong semuanya. Jadi harusnya dia di angka yang 4. Ya udahlah, kita asumsikan yang angka 4 gitu ya. Ya. Caranya adalah ya, kita lipat sama rata kanan dan kiri. Oke. Kemudian kita mulai menggunting. Tapi ingat, mengguntingnya ininya harus ditarik ke belakang. Kalau enggak bolong atuh. Ya kan? Iya. Jadi ininya tarik ke belakang kayak gini. Nah, kita memotongnya seperti ini. Ini udah kepotong sih. Tapi nanti lihat punya kalian ya. Nih, seperti ini ya. Kemudian ambil gunting, ini sudah kita tarik ke belakang. Tarik sesuai ukuran tadi. Tadi mah angka 4, berarti ibu sekarang guntingnya yang angka 4 gitu. Ya. Nah, kita gunting yang angka 4 ini ya. Walaupun sih sebenarnya ini susah, udah kepotong. Pura-puranya aja lah ya. Iya. Udah kepotong ya. Ceritanya udah. Ingat nggak kalian? Ingatnya yang pura-puranya nanti ya. Nah jadi nanti seperti ini tuh ya. Jadi yang belakang ini apa namanya udah kegunting, sudah ini udah kering, kita buang. Ini kenyataannya sat-set ya ngerjainnya. Ini buka perekatnya, baru kita tempel. Karena tadi di awal kita sudah identifikasi pasiennya post op, jadi kita mau nempelnya menyamping. Nah seperti ini ya. Kemudian tadi ketika kita proses membersihkan, baik itu dengan sabun dan lain-lain, itu kamu perlu perhatikan stoma dan peristomanya. Misalkan peristomanya kemerahan atau enggak, itu dilihat aja, nggak perlu disampaikan. Nanti di dokumentasi baru kamu tuliskan itu semua ya. Ini sudah selesai, baru kita masuk ke fase berikutnya, yaitu fase apa? Terminasi. Terminasi ya. Terminasi. Kemudian sebelum masuk fase terminasi, nanti ini penyesuaian. Kalau ternyata sudah kena feses, buka langsung sejak awal. Tapi kalau tadi kan aman, kita nggak kena misalkan ya, nggak apa-apa kalau mau dibuka di akhir. Jadi itu mah penyesuaian aja ya. Baik, ibu boleh miring ke kanan bu. Kita ambil telaknya ya. Kemudian ini kan udah pada ya. Kemudian baru kita terminasi ya. Bagaimana ibu perasaannya setelah dibersihkan stomanya, lebih nyaman misalkan ya. Lalu kamu
mau sampaikan ya ibu, tadi di area stomanya juga kulitnya bagus bu, kering gitu ya, nggak ada kemerahan dan lain-lain. Jadi ibu perlu jaga ukuran si stoma ini atau colostomy bag harus sesuai dengan ukuran stomanya gitu ya. Sudah, setelah itu sudah selesai, kita lihat data objektifnya aman pasiennya, baru kita sampaikan tindakannya sudah selesai ya ibu. Karena tindakan sudah selesai, boleh ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti saya akan kembali lagi untuk pemberian obat dan lain sebagainya ya. Selamat beristirahat kembali. Kemudian jangan lupa assalamualaikum, ada nggak di akhir assalamualaikum? Gak ada. Gak ada. Ya, sudah. Setelah itu kita rapikan pasien, kita kembali ke nurse station. Ini silakan buang-buang ini ya. Ini tentu apa namanya, sudah terisi feses, kita buang ke ya, kita buang ke yang kuning ya. Perlu dicontohin nggak? Gak Gak usah. Kemudian ini buang ke biru. kuning. Apa sih itu? Kuning ya. Yang kuning ya ceritanya. Oke. Kemudian ini buka. Nah, setelah itu baru Cuci tangan. Setelah cuci tangan, baru kita kembali ke tempat duduk kita ya. Kemudian lakukan Dokumentasi. Ingat, dokumentasi itu harus pakai kalimat Langsung. Oh, kalimat kerja. diawali dengan kalimat perintah, berarti itu masuk perencanaan gitu kan ya. Tulis semuanya, waktunya tanggal 3 Juni 2026 jam misalkan 9.50 misalnya 9.50, pakai kalimat kerja melakukan perawatan stoma pada nyonya A. Jangan lupa hasilnya responnya ya. Responnya kalian biasanya DSDO-nya dipisah atau udah digabung? Dipisah. DSDO, DSDO. Bolehlah atur aja ya. Karena kalau dulu tingkat 1 kenapa harus dipisah, supaya bisa bedain data. Tapi untuk level lanjut sebenarnya nggak apa-apa kalau mau digabung ya. Langsung tulis aja pasien mengatakan lebih nyaman ketika sudah diganti colostomy. Terus tadi data objektifnya semua tuliskan dari mulai feses, colostomy bag terisi seperempat feses ya, kemudian Warna kuning coklatan. ya, warna feses kuning kecoklatan, kemudian Konsistensi cair. cair. kemudian tadi tidak ada kemerahan pada peristoma gitu ya. Kemudian kantung colostomy bag terpasang Menyamping. Setelah itu baru para perawat Az-Zahra ditandatangani ya. Nanti kalau ujian mah ibu nggak mau ditulisin, omongin aja langsung. Soalnya kalau ditulis ya ibu kudu ngecek dulu ya. Jadi daripada pusing lihat itu, mending langsung aja kamu ngomong, langsung ibu koreksi itu benar apa enggak gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi nggak sampai sini? Ada apa namanya? Si alatnya ini kita bisa ukur kurang lebih ini di 3,5 ya. Kemudian yang ke arah samping ini punten ya, nggak pakai celana si ibu teh. Kemudian ini ke arah 2,5 ya, jadi yang diameter atas 3,5 ini 2,5. Kemudian ada yang punya kertas nggak? Minta dong kertas satu. Ini dipakai kan ya? Ya, kemudian kita ukur tadi yang menyamping itu di 3,5 ya. Kemudian yang menyamping di 2,5. Misalkan di si kantung kolostominya gitu ya. Nah ini teh kita teh harus membuat lingkaran manual gitu ya, harus gini-gini. Nah gitu intinya mah gitulah ya, bikin lingkaran manual. Sebenarnya enaknya mah langsung di kertas ini, tapi kan mau kalian pakai siang ya. Misalkan tadi nih di sini kita udah nentuin ya, yang ini 3,5, ini kan 3 cm nih, berarti kita perlu penambahan. Misalkan ini di sini, ini di sini ya, jadi nanti kita bikin lingkarannya tuh lebih besar. Nah kayak gini nih tuh ya. Kemudian yang sebelah sini ke arah
berapa tadi? 2,5. gitu. Ini 2 berarti melebihi itu berapa? 2,5 kurang lebih di sini. Nah, jadi nanti kita lingkarin gitu ya, intinya ya. Sudah dilingkarkan, kita buat lingkaran manual sendiri, baru kita bagi 2. Tapi bagi 2-nya bukan sesuai ukuran si kuning ini, tapi sesuai lingkaran yang sudah kita buat. Itu intinya. Terus sama belakangin. Terus kita ini. Soalnya kalau kita sesuaikan dengan ukuran ini ya, dengan ukuran kuning ini, nanti nggak akan sama antara depan dan belakangnya nih. Contohnya ini titiknya di sini, yang ini titiknya agak depan, jadi nanti akan mencong, si ukurannya nggak sesuai. Jadi kita sesuaikan dengan lingkaran yang sudah kita buat. Pasti nanti nggak akan lurus kalau sesuai dengan lingkaran yang dibuat ya. Itu tidak akan lurus antara kuning ini dengan kuning ini ya. Kemudian baru kita gunting, lalu ditempel. Tapi karena alhamdulillah ada itu kan aman, kamu nggak perlu melakukan itu. Tidak ada si ini apa namanya, itu ya. Oke, ada nggak yang bertanya?